mereka itu ada di posisi harus mensupport orang tua, Ustaz. Tapi gajinya tuh pas-pasan. Ya selesai masalah dong, kan pas. Yang bikin orang itu tertekan secara jiwa atau hati itu bukan jadi sandwich, tapi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another episode of Unspoken dengan guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah and Brother Kiral. Ustadz, how are you? Fine, thank you. Thank you so much for being here, Ustadz. Kiral, how are you, bro? Alhamdulillah. Ya Ustaz, jadi ada temen bertanya kalau dia itu, bahkan banyak yang experience this, mereka itu ada di posisi harus mensupport orang tua, Ustaz. Tapi gajinya tuh pas-pasan. Ya selesai masalah dong, kan pas. Nah di situ mereka sering ngerasa capek, bahkan kewalahan. Kayak kejar-kejaran gaji dan semacamnya. Tapi juga malu buat ngeluh karena ngerasa ini tanggung jawab anak. Perasaan kayak gini wajar gak sih, Ustaz? Dan gimana cara nyikapin biar nggak jadi beban batin? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau semuanya dilakukan sesuai dengan porsinya dan tepat, maka ini sangat positif dan sangat bagus buat kita atau buat orang yang ngalamin itu di saat ini dan masa depan. Karena beban itu membuat orang berkembang, membuat orang lebih baik ke depan. Asal proporsional ya. Itulah. Kalau kita ingin punya tubuh yang lebih berkualitas, punya muscle yang oke, terus bisa menopang tulang dan enak buat aktivitas, maka kita melakukan apa? Weightlifting? Ya, olahraga dan strength training. Ya, dan strength training itu artinya apa sih? Angkat beban. Jadi artinya di sesi itu kita berinteraksi dengan beban. Dan hasilnya positif. Jadi beban itu asal dipahami dengan benar dan sesuai dengan porsinya positif. Orang yang terbiasa dengan load atau beban yang cukup berat, maka dia akan sadar nggak sadar, skillnya akan terasah, lalu kecerdasannya akan terasah, pengalamannya akan banyak, dan dia akan gunakan itu untuk kepentingan dia di saat ini dan masa depan. Tapi what is this feeling, Ustadz? Yang menekan, yang terasa menekan from so many sides gitu loh. Yang bikin orang itu tertekan secara jiwa atau hati itu bukan jadi sandwich. Gitu loh. Burger, Ustadz? Bukan juga. Bukan juga. Tapi ketika niatnya salah, tujuannya salah, gimana, Ustaz? Tauhidnya kurang. Gini loh, bicara tentang ini kan bicara tentang nafkah dong, ya kan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang nafkah dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan rizki memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Jadi nggak boleh pelit sama keluarga, nggak boleh pelit sama istri, nggak boleh pelit sama anak. Ingat, nggak boleh pelit, tapi bukan memanjakan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan sebaliknya, kalau rizkinya dipersempit, rizkinya kurang, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi kalau rizkinya pada bulan ini setelah berdoa, bertawakal, berjuang, cuman berapa kira-kira? 500.000. 4 juta lah ya. 4 juta. Iyalah 4 juta lah satu bulan. Ya udah, bagi dengan 4 juta itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, kata Allah dalam ayat yang sama. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan yang Allah kasih ke kalian. Nah itu, ini poin nih. Ini bottom line. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kalian. Nah seringkali
kita maksa. Oke. Kita maksa. Padahal Allah nggak bebankan itu. Kalau Allah kasih 4 juta, ya udah 4 juta. 5 juta, 5 juta. Nah, seringkali kan kita berpikir, adek gue harus kuliah tahun depan. Dan harus kuliah. Gimana caranya? Kadang-kadang sebagian pihak udah harus kuliah di tempat tertentu yang memang costly, mahal. Pertanyaannya, emang Allah wajibkan itu ya? Oh, tapi kan harus belajar. We couldn't agree more. Tapi emang harus tahun ini kuliah? Enggak. Gitu. Dan emang harus pendidikan formal kalau nggak punya uang. Yang harus tuh kan belajarnya, bukan harus sekolah di lembaga A atau sekolah B atau kampus C. Enggak. Itu kan beban yang Anda set untuk Anda pribadi dan Anda tertekan dengan beban yang Anda taruh sendiri, bukan Allah yang taruh. Allah suruh kita keep learning, tapi nggak harus di tempat tertentu dan nggak harus tahun ini, bisa jadi postpone, kan banyak dan tetap sukses. Jangan kan postpone, yang drop out lalu jadi konglo banyak, gitu loh. Itu poin. No, especially like knowledge now itu kan apa ya? I mean, Luas di mana-mana. yeah, that available everywhere gitu kan. Although tanpa mengecilkan formal institution ya untuk to gain knowledge ya itu, because I'm a product of that juga gitu loh, formal institution gitu kan. Tapi now dunia tuh fluid banget, Ustaz Kiral. Like even some knowledge to get obsolete dengan cepat gitu loh. Especially now with AI, it changes the landscape gitu kan. Tapi kalau gitu tersiksa oleh paradigma sendiri ya Ustaz. Iya, kita seringkali tertekan dengan mindset kita sendiri atau target-target pribadi kita sendiri yang Allah nggak wajibkan itu. Bagus punya mimpi besar, tapi kan harus sesuai dengan realita dan nggak usah paksa. Sabar aja dulu. Gimana memahami konsep sacrifice, Ustaz? Kira I mean, mungkin Jadi try hard tuh boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi semua kan ada limit. Limitnya itu tidak mengorbankan hak Allah dan nggak menghancurkan diri kita. Nah, seringkali kan akhirnya minjem, akhirnya kena bunga, bener. akhirnya pinjol, judol, dan segala macam. Dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi. Dan tertekan semua. Makanya semua proporsional gitu loh. Misalnya kita punya keluarga besar banyak gitu loh. Kan bukan berarti Anda cover semua. Iya Ustaz. Kira baru lulus SMA, terus nggak punya tabungan sama sekali, pengen belajar tiba-tiba harus mengcover anggota keluarga besar yang jumlahnya 120 orang. Siapa yang suruh? Tapi ini keluarga besar aku nih Ustaz, tapi dia harus keluar. Ya ngerti. Tapi Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah nggak membebankan sesuai dengan Allah kasih. Kalau kiral mau cover, semampu kiral. Ada limitnya. Sekeras-keras kita kerja, misalnya kiral dapat berapa sebulan Ki? Kalau udah mati-matian abis 24/7 kerja, kecuali ya istirahat dikit-dikit lah. Ya di umur anak mungkin 7 kali ya Ustaz, atau 9, 7. 10. Ya udah, 10 itu bisa mensupport berapa orang? Ya itu kira support. Gak bisa semuanya. Kembali ke surat At-Talaq ayat 7. Kalau Allah kasih kalian rezeki yang luas, kasih luas. Kalau Allah berikan kesempitan, ya udah segitu aja. Jangan maksa. Nggak bisa. Sesimpel itu. And some people implode Ustaz, kira ngedak aja di dalam, udah akhirnya nggak sama sekali karena like too crippling bagi dia gitu, akhirnya implode. And then, makanya tadi diulang deh pertanyaannya di penggalan terakhir. Penggalan terakhir di situ aku sering ngerasa capek dan kewalahan, tapi juga malu buat ngeluh karena ngerasa itu malu untuk ngeluh, berarti kan masih ada kemanusiaannya. ya Itu loh. Malu untuk ngeluh kenapa? karena ngerasa ini tanggung jawab anak. Iya, makanya nawaitunya karena Allah. Allah minta kita semampu kita. Tapi aku harus totalitas setuju gitu. Kita semua absolutely agree harus totalitas, tapi kan ada batas. Kita harus realistis. Nanti Allah yang cukupkan. Makanya akhir ayat itu, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Nanti Allah akan jadikan setelah kesulitan kemudahan. Ada bertakwa semampu kalian.
Jangan maksa. Jadi yang membuat kita tertekan itu maksanya itu. Halakal mutanatiun, celaka orang yang maksa, kata Nabi SAW. Jangan maksa. Nanti Allah yang atur. Makanya pentingnya memurnikan niat gitu loh. Memurnikan niat bahwa ini ibadah. Kalau ibadah sesuai dengan aturan Allah. Kalau ini berhasil, maka yang terjadi justru bukan kepenatan batin, tapi justru ketenangan hati, kelembutan hati. Kenapa? Karena orang yang terbiasa jadi sandwich generation, dia akan lebih peka. Ya dong, gitu. Yang awalnya mikirin diri sendiri, mikirin 4 adiknya sama 2 orang tua, jelas dia lebih peka. Dan kalau orang semakin peka seseorang, apalagi kepekaan sosial, peluang suksesnya ke depan semakin besar nggak? Semakin besar. Gitu loh. Ini salah satu soft skill yang dimiliki orang-orang hebat, kepekaan. Dia akan lebih sabar. Dia akan lebih sabar. Dan sabar kita tahu kunci keberhasilan di semua bidang. Dia akan punya empathy. Gitu. Dan itu adalah kunci sukses juga untuk ke depan, gitu loh. Jadi ini bukan kelemahan, ini bukan beban yang menghambat, ini akselerasi dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketawakalannya akan semakin kuat. Gitu loh. Ketika kita punya keinginan untuk menafkahi orang tua, lalu adik-adik gitu loh, atau mungkin ada yang paman, otomatis kan bergantungnya sama Allah jadi lebih besar. Doanya semakin banyak. Benar. Sujudnya semakin sering, yaitu sholat-sholat sunnah. Lalu meningkatkan derajat di dunia dan di akhirat. Karena tadi semua yang tadi kita sebutkan itu soft skills yang akan membuat seseorang semakin naik dan akan jadi sukses di dunia dan akan ditinggikan oleh Allah di akhirat dan di dunia. Karena kematangan akan lebih cepat, kedewasaan akan lebih cepat, gitu loh, kuat secara batin. Jadi ini cara Allah menguatkan kita. Bukan membebankan kita semata. Ini menguatkan kita. Yang membuat kita terpukul adalah yang pertama, niat kita salah. Akhirnya kita nggak enakan nanti itu. Itu semua tentang niat. Yang kedua, ini kan beban dong. Yang namanya beban, kita harus punya fondasi. Kita punya sandaran. Seringkali orang nggak punya sandaran. Adapun orang yang yakin bersama Allah dan dia bersandar kepada Allah, dia akan kuat. Kalau mau angkat beban misalnya, itu kan kuda-kuda harus bagus. Benar. Nah, banyak orang nggak punya kuda-kuda. Banyak orang nggak punya sandaran dan pondasi. Pondasi itu iman dan tawakal kepada Allah. Itu poin, itu masalahnya di sana. Jadi memang nggak menghancurkan ya, tapi malah mendewasakan, menguatkan. Tadi kita jadi lebih peka, lebih sabar, lebih punya rasa empati, lalu lebih banyak doa, lebih bergantung sama Allah, lebih ngangkat tangan, lebih punya manajemen waktu yang baik, lebih punya manajemen keuangan yang oke, gitu loh. Yang awalnya mau make uang, enggak. Ini mendingan gue kasih adik gue. Gitu loh. Masya Allah. Lebih produktif. Enggak, gue harus cari side job. Lebih banyak pengalaman. Ini latihan leadership. Karena leadership beberapa unsur pentingnya ada di sini. Tanggung jawab, keputusan, berkorban, mendahulukan orang. Gue yang penting adik gue sekolah tahun ini gue ngalah dulu, gitu loh. Itu bukan hanya ciri-ciri orang baik atau orang berhasil. Itu ciri-ciri orang baik, orang berhasil yang akan jadi leader. Masya Allah. Ciri-ciri orang besar. Orang besar itu. Itu cara Allah menguatkan. Masya Allah. Masya Allah. Output positifnya banyak banget. Who would have thought ya? I mean, yang kesannya pressure, yang paralyzing, crippling, ternyata malah mendewasakan. Karena again kembali ke ilmu ya Ustaz. If people doesn't know begini melihatnya, dan ternyata di agama kita tuh equilibrium itu akan tercapai gitu. Kita jadi ngerasa like this is membunuh gitu loh. Menghancurkan, padahal it's the opposite. Hidup seni melihat. Ustaz, thank you so much Ustaz. Sama-sama. For the wisdom and the knowledge that you have imparted. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk
kami berdua insyaallah, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah atau yang nonton. Insyaallah kita akan kembali lagi di Unspoken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.